Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan berdoa. Kami bersyukur Bapa Sorgawi, Bapa yang maha baik, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup dan berkuasa. Kami bersyukur Tuhan sudah memimpin kami di sepanjang hari ini. Terima kasih untuk berkat perlindungan dan segala kebaikan Tuhan. Saat ini kami mau mendengar sabda kebenaran firman-Mu. Jamahlah hati kami, berikan pengertian untuk memahami dan taat pada setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam 2 Raja-Raja pasal 11 ayat yang ke-21. Tertulis demikian. Yoas berumur 7 tahun pada waktu ia menjadi raja. Saudara yang dikasihi Tuhan, usia muda seringkali menjadi tantangan karena sering tidak dipercaya orang. Banyak perusahaan mencari calon direktur yang berusia cukup tua. Banyak negara yang membatasi usia minimum untuk menjadi presiden. Orang yang berusia muda dianggap tidak punya kapasitas untuk mengemban amanat yang besar. Tapi bagi Tuhan, usia bukan masalah. Ia dapat memilih orang muda dan mempromosikannya untuk menjadi pemimpin. Kita perhatikan bahwa Daud diurapi menjadi raja di sekitar usia 17 tahun. Dan naik tahta di usianya yang ke-30. Yusuf menjadi wakil Firaun juga di usia yang ke-30 tahun. Mereka adalah orang-orang muda yang dipakai dan diangkat Tuhan di usianya yang masih belia. Dan kita perhatikan di ayat ini saudara, ada satu pribadi yang sangat jauh lebih muda yang menjadi raja atas penentuan Tuhan. Namanya adalah Yoas. Kita baca kembali 2 Raja-Raja 11, di situ tertulis di ayat 21. Yoas berumur 7 tahun pada waktu ia menjadi raja. Bayangkan saudara, di usianya yang ke-7 tahun, Yoas menjadi raja atas Yehuda. Pemilihan ini mungkin tampak tidak biasa, bahkan sulit dipahami, mengingat usianya yang begitu muda. Tapi dalam kisah ini, kita melihat bahwa Tuhan memiliki kekuasaan untuk mengangkat siapapun. Tuhan bisa memilih dan mempromosikan kapan saja, bahkan saat di situasi yang tampaknya tidak mungkin. Peristiwa Yoas menjadi raja mengingatkan kita akan keajaiban dan rencana Tuhan yang luar biasa. Kadang-kadang dalam hidup kita mungkin merasa terbatas oleh usia, pengalaman, atau situasi yang kita hadapi. Tapi Yoas menjadi bukti bahwa Tuhan dapat mengangkat siapapun, bahkan pada usia yang sangat muda. Ini berbicara bahwa kita tidak boleh meremehkan diri sendiri atau orang lain hanya karena usia atau pengalaman. Selama Yoas menjadi raja, ia melakukan banyak hal yang baik di bawah bimbingan imam besar Yoyada. Kita baca dalam 2 Raja-Raja 12 ayat yang kedua. Di situ tertulis bahwa Yoas melakukan apa yang benar di mata Tuhan seumur hidupnya selama Imam Yoyada mengajar dia. Kalau saja Imam Yoyada tidak ada, ataupun ada tapi tidak mengajar dan tidak membimbing Yoas, maka Yoas bisa salah arah. Yoas bisa mengambil keputusan-keputusan yang salah. Tapi luar biasanya di sini, Imam Yoyada membimbing Yoas sehingga dia menjadi pribadi yang melakukan hal-hal yang baik di mata Tuhan. Kita semua membutuhkan pimpinan dari Tuhan. Kita butuh hikmat Tuhan dalam menjalani kehidupan ini. Kita perlu penasehat-penasehat yang baik dalam hidup kita, agar tindakan dan keputusan kita juga baik dan berkenan kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan,
Usia muda bukanlah halangan untuk mengalami terobosan dan promosi dari Tuhan. Usia muda bukanlah halangan untuk meraih cita-cita dan visi yang dari Tuhan. Secepat membalikkan telapak tangan, Tuhan dapat memutar keadaan dan mengangkat kita seturut rencananya. Yang perlu kita lakukan hanyalah percaya dan siap menerima rencananya dalam hidup kita. Jangan menolak promosi yang dari Tuhan. Jangan menyatakan diri tidak siap kalau Tuhan sudah mengangkat kita. Karena siap atau tidak siap, kita akan dipersiapkan oleh Tuhan. Dan firman-Nya akan menuntun kita. Serta Roh Kudus-Nya akan membimbing kita. Sehingga kita akan memiliki hikmat dan tidak akan salah mengambil keputusan. Bagi kita yang sudah tidak muda lagi, firman Tuhan yang sama berbicara kepada kita bahwa Tuhan dapat memakai dan mempromosikan kita tanpa memandang usia kita berapa. Usia tua bukan berarti sudah tidak berguna. Tuhan masih dapat memakai kita untuk kemuliaan-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami mengerti bahwa bagi Tuhan tidak ada hal yang membatasi promosi yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Tidak ada hal-hal yang dapat menghalangi tindakan Tuhan, karya Tuhan untuk mengangkat dan mempromosikan kami. Karena itu kami percaya, Tuhan selalu membimbing kami dalam jalan-jalan-Mu seturut rencana-Mu. Dan kami mau mengikuti pimpinan-Mu Tuhan. Kami mau menuruti apa yang menjadi rencana Tuhan. Kami percaya Tuhan membawa kami ke dalam kemenangan. Dan Tuhan memakai hidup kami menjadi alat bagi kemuliaan Tuhan. Sepanjang malam ini Tuhan kami mohon berkat perlindungan-Mu atas setiap kami. Berkatilah kami dalam tidur kami di malam hari ini. Bangunkan kami kembali dengan tubuh yang sehat, tubuh yang disegarkan kembali oleh kuasa Tuhan, untuk kami pakai memuliakan Tuhan dalam segala aktivitas kami. Kami bawa kepadamu setiap pergumulan kami masing-masing secara pribadi. Biarlah tangan Tuhan melawat setiap kami. Ada kesembuhan, ada jalan keluar yang Tuhan kerjakan, ada pemulihan, ada kelepasan, ada mujizat terjadi di hidup kami. Terima kasih Tuhan. Berkatilah bangsa kami Indonesia, juga semua bangsa yang ada di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian dan kesejahteraan. Dan lawatlah ya Tuhan setiap orang dari segala bangsa. Curahkanlah Roh-Mu yang kudus, agar setiap orang percaya kepadamu. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.